Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu di semester genap kelas 10, awal pertemuan kita akan membahas materi tentang haji, zakat, dan juga wakaf. Untuk materi pertama ini saya sampaikan lebih awal sebab materinya lebih banyak daripada sub materi yang lain pada semester genap ini. Dan untuk pertemuan kali ini akan saya sampaikan materi tentang haji dulu ya. Jadi hanya satu pembahasan pada pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zakat dan juga wakaf. Ibadah haji. Di sini ada 4 yang akan kita bahas tentang ibadah haji itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian haji, yang kedua yaitu hukum haji, yang ketiga yaitu syarat dan rukun haji, dan yang keempat adalah jenis haji atau macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, apa itu haji? Nah, menurut bahasa, haji memiliki arti menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan juga dengan cara tertentu pula secara tertib atau berurutan. Haji juga diartikan yaitu menyengaja datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah berupa tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan juga menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Nah, jadi haji itu artinya adalah sengaja datang ke Mekah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan namanya tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan juga rangkaian manasik haji yang lain seperti melempar jumroh, tahallul, dan lain sebagainya. Hukum haji itu sendiri apa? Kira-kira hukum dari ibadah haji? Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana hukum melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Adapun kewajiban haji yaitu sekali seumur hidup, jadi cukup 1 kali saja. Itu dihukumi sebagai wajib. Apabila jika melaksanakannya itu lebih dari 1 kali, hukumnya adalah sunnah, bukan lagi wajib. Itu adalah bagi yang mampu untuk melaksanakan. Artinya yang belum mampu seperti apa, Bu? Artinya yang belum mampu untuk melaksanakannya tidak atau belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Berikutnya yaitu syarat haji. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apabila syarat haji itu tidak terpenuhi, maka kewajiban haji seseorang tersebut akan gugur. Jadi apabila seseorang itu tidak memenuhi syarat dalam haji, ya, dalam berhaji, dalam menunaikan ibadah haji, artinya dia tidak berkewajiban untuk berhaji. Ada 2 macam syaratnya, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Yang pertama yaitu syarat wajib haji. Syarat wajib haji apa saja? Yang pertama yaitu Islam. Nah, jadi bagi kaum muslim artinya dia wajib haji. Tetapi jika Islam saja dan syarat-syarat yang lain itu belum terpenuhi, artinya belum wajib haji. Faham ya maksud dari syarat wajib haji? Yang kedua yaitu berakal. Nah, tidak hilang akal artinya sadar ya. Kemudian balik. Artinya ketika belum balik, dia belum wajib haji ya, Bu? Iya. Jadi ketika seseorang itu berhaji dan dalam keadaan yang belum balik, artinya dia sama saja dengan belum melaksanakan ibadah haji. Ketika balik nanti, artinya dia ketika mampu masih punya kewajiban berhaji, ya. Seperti itu. Berikutnya yaitu ada muhrimnya. Nah, ini seharusnya ada muhrimnya. Ketika itu adalah yang berhaji perempuan, atau ketika itu yang berhaji adalah perempuan tua ya, atau ibu kita atau nenek kita, alangkah baiknya itu ada muhrimnya.
Kemudian mampu dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu juga termasuk dari syarat wajib haji. Bukan hanya mampu untuk membiayai keberangkatan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi juga harus mampu untuk menyiapkan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, ya. Jadi alangkah baiknya bukan dari uang yang tidak semestinya, baik itu uang hutang atau masih ada tanggungan dan lain sebagainya. Alangkah baiknya sudah tidak memiliki tanggungan-tanggungan yang lain. Jadi harus benar-benar mampu untuk biaya hajinya dan juga untuk biaya keluarga yang ditinggalkan, untuk kesehatannya, keamanannya, dan lain sebagainya. Ketika kelima aspek tersebut sudah terpenuhi, artinya dikatakan seseorang tersebut wajib haji. Ketika salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi, artinya tidak wajib berhaji. Begitu ya. Yang kedua yaitu syarat sah haji. Dikatakan hajinya itu sah apabila keempatnya ini terpenuhi, ya. Tapi gandengannya tetap ya, ketika melaksanakan ibadah haji dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya itu dipenuhi. Ini baru syaratnya saja. Syarat yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah merdeka atau bukan budak. Ketika keempatnya ini terpenuhi, artinya dia sah. Nah ya, sah melaksanakan ibadah haji seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika dia belum balik tetapi dia berhaji, apakah itu sah? Artinya belum sah. Ketika sudah balik dia masih punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Berikutnya yaitu rukun haji. Ada 6 di sini. Saya sampaikan 3 terlebih dahulu. Berikutnya kita sambung. Rukun haji, apa itu rukun haji? Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau harus dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Apabila rukun haji itu tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya itu tidak sah. Nah, jadi rukun haji ini adalah aspek-aspek atau rangkaian manasik yang mana itu harus dilaksanakan. Ketika salah satunya tidak dikerjakan, artinya ibadah hajinya tidak sah. Yang pertama yaitu ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan sudah mengenakannya pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Nah ya, atau labbaika hajjan, itu juga boleh ketika berhaji. Ketika berumrah labbaik Allahumma umratan, ya. Nah, seperti itu niatnya. Ketika seseorang itu sudah memakai pakaian ihram dan kemudian membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan, berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, artinya dia sudah memulai haji tersebut, gitu ya. Ihram yang artinya pula diharamkan beberapa hal, seperti ketika laki-laki sudah tidak boleh lagi memakai pakaian berjahit, tidak boleh memakai penutup kepala, tidak boleh memakai penutup alas kaki yang mana menutupi mata kaki. Jadi yang boleh adalah memakai sandal, seperti sepatu itu tidak boleh, seperti itu ya. Ketika perempuan apa saja larangannya? Tidak boleh memakai masker atau menutup wajah ya. Yang kedua, tidak boleh memakai sarung tangan. Kemudian selain itu apa, masih ada lagi larangannya? Ya, masih ada lagi. Nah, ya, untuk laki-laki dan perempuan ketika sudah mulai berihram, niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, tidak boleh
melakukan hubungan suami istri ketika dia memiliki suami atau memiliki istri. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, jadi ketika sudah berihram tidak boleh pakai wangi-wangian lagi. Tetapi sebelum berihram tadi disunnahkan memakai wangi-wangian. Nah, setelah mandi ya, setelah mandi besar, setelah bersih-bersih semuanya, dicukur, dibersihkan rambut-rambut semuanya, seluruh tubuh, baru memakai wangi-wangian. Itu sunnah, akan tetapi ketika sudah berihram itu hukumnya menjadi haram ya, tidak boleh. Yang kemudian yaitu tidak boleh membunuh binatang di sana ya. Jadi tidak boleh ada nyamuk, ada semut, kecuali ketidaksengajaan. Nah, itu tidak apa-apa ya. Apalagi berburu itu tidak boleh ya ketika melaksanakan ibadah haji. Yang keempat yaitu tidak boleh mengumpat atau berkata kotor. Jadi sama halnya seperti orang yang berpuasa. Kita harus bersabar. Tujuannya adalah mensucikan diri kita, meminta ampunan kepada Allah, seperti itu. Yang berikutnya apa, Bu? Tidak boleh merusak tanaman atau tumbuhan yang ada di sana. Nah, memetik daun ya, meskipun itu daunnya sudah kering dan lain sebagainya, pokoknya diam, tidak boleh melakukan hal-hal yang lain kecuali di situ yang dianjurkan untuk membaca dari bacaan haji itu sendiri maupun melaksanakan manasik dari rangkaian haji itu sendiri. Begitu ya. Yang berikutnya yaitu wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini adalah titik pusat terpenting dari ibadah haji, itu adalah wukuf. Sebab apa? Kalau umrah itu tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada. Ketika berhaji, maka tanggal 8 Dzulhijjah itu sudah memulai ihram. Kemudian disunahkan itu mabit di Mina. Ketika tidak mabit pun tidak apa-apa, langsung menuju ke Arafah. Supaya ketika matahari itu muncul, nah, para jamaah haji sudah ada di padang Arafah. Seperti itu ya, untuk berwukuf, mengasingkan diri, mensucikan dirinya ya, meminta ampunan kepada Allah, berzikir, berdoa, sholat dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah yang dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam, di mana posisi Ka'bah itu terdapat di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri pula di rukun Hajar Aswad. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Jadi dalam Ka'bah itu ada 4 rukun. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, dan ada rukun Yamani. Nah, jadi ada 4 rukun di situ. Dimulai dari rukun Hajar Aswad sampai kembali lagi kepada rukun Hajar Aswad. Ketika bertemu dengan Hajar Aswad ya, lurus, posisi Ka'bah di sebelah kiri badan, kemudian salam, Bismillahi Allahu Akbar. Disunahkan untuk menciumnya, yaitu mencium Hajar Aswad ketika itu dekat, atau ketika agak jauh sedikit disunahkan untuk mengusap dari Hajar Aswad itu sendiri. Berikutnya yaitu pembagian tawaf. Di sini ada 3, ada tawaf kudum, tawaf ifadah, dan juga tawaf wada. Apa itu tawaf kudum? Tawaf kudum ialah tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Makkah. Nah, jadi kalau orang Indonesia itu biasa kan datangnya itu lebih awal.
Pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Akan tetapi ada juga rombongan dari jamaah haji Indonesia itu biasanya sudah sampai sana itu di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Misalkan tanggal 25 Dzulqa'dah sudah sampai di sana. Artinya mereka bisa melaksanakan tawaf kudum terlebih dahulu, yaitu tawaf selamat datang atau baru tiba di Makkah di Masjidil Haram. Itu boleh melaksanakan tawaf kudum yang kemudian bisa disambung dengan umroh. Nah, nanti ada penjelasannya lagi di belakang ya, tentang tata caranya seperti apa. Berikutnya yaitu tawaf ifadah, tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melempar jumroh Aqobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Nah ya, apabila ditinggalkan maka hajinya itu tidak sah. Jadi tawaf ifadah inilah yang menjadi salah satu rukun haji. Begitu ya. Yang ketiga yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Jadi ketika sudah selesai rangkaian ibadah hajinya ditutup terakhir dengan tawaf wada. Kira-kira berapa kali ya Bu ya ketika kita melaksanakan ibadah haji, tawaf kita itu berapa kali? Banyak ya. Jadi boleh kalian ketika datang itu tawaf kudum. Umrah 1 kali boleh Bu, boleh. Umrah berapa kali? Lebih dari 1 kali boleh Bu, ketika sambil menunggu datangnya tanggal 8 Dzulhijjah. Boleh, akan tetapi biasanya 1 kali saja seperti itu. Kan ramai ya, ramai sekali. Jadi ada tawaf kudum awal ketika datang, ada tawaf umroh ketika kita berumroh, ada tawaf ifadah ketika kita berhaji. Kemudian ditutup dengan tawaf wada, seperti itu ya. Lanjutan dari rukun haji yang tadi setelah tawaf apa? Yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf itu sendiri. Jadi setelah tawaf nanti minum air zam-zam ya. Salat sunnah 2 rakaat di sekeliling di sekitar dari Masjidil Haram tersebut, kemudian baru melaksanakan sa'i. Dari Safa ke Marwah sampai 7 kali berhenti di Marwah. Seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Yaitu mencukur atau memotong rambut kepala atau memotong sebagian rambut. Nah, atau seluruhnya, minimal itu 3 helai bagi perempuan. Tahallul itu dilakukan setelah melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah ya. Jadi tahallul itu juga ada berapa tahallul Bu? Berapa kali tahallul? Sesungguhnya ada 2. Jadi ketika umroh kita ada tahallul, memotong sebagian rambut, yang kemudian ketika kita sudah berhaji ada tahallulnya ya, yaitu memangkas atau memotong seluruhnya ketika itu laki-laki, jadi digundul, dipelontos ya. Ketika perempuan minimal 3 helai rambut itu yang dipotong ya, ketika seusai melontar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Yang terakhir yaitu tertib, yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul. Kira-kira pelaksanaan dalam ibadah haji itu sesungguhnya berapa hari Bu? 6 hari idealnya ya. Mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah kita mulai berihram, 9 Dzulhijjah kita berwukuf, 10 Dzulhijjah kalau bisa kita melontar jumroh, tawaf, sa'i, melaksanakan seluruh rukun yang ada pada haji tersebut. Yang kemudian tanggal 11, 12, 13 kita mabit di Mina untuk melaksanakan lontar jumroh Aqobah ula dan wusta.
Nah, begitu ya. Tapi ada juga jamaah haji yang karena memang ramainya, saking banyaknya itu semua manusia yang ada di situ untuk melaksanakan ibadah haji, boleh haji ini dilaksanakan lebih dari tanggal tersebut. Jadi tidak harus ketika sudah lontar jumrah akobah yang kemudian tawafnya saya lakukan besok, Bu. Setelah saya menyembelih hadyu dan juga tahallul, tawaf dan juga sa'i saya laksanakan tanggal 11 Dzulhijjah. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jadi boleh dilakukan 11, 12, 13 Dzulhijjah dan seterusnya ketika melaksanakan ibadah haji. Tidak ada batasan ya. Akan tetapi harus tetap wajib dilaksanakan. Dan idealnya itu memang selesai di dalam 6 hari tersebut. Paling lambat yaitu 10 hari. Seperti itu ya. Berikutnya yaitu jenis haji. Yang pertama ada haji tamattu. Nah, haji tamattu inilah haji yang biasa dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, yang mana haji tamattu itu melaksanakan umroh terlebih dahulu, yang kemudian bisa menggunakan pakaian ihram lagi itu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi terpisah antara umroh dan juga haji seperti yang saya sampaikan tadi, sebab jemaah haji Indonesia itu biasanya datangnya lebih awal, maka dari itu melaksanakannya yaitu ibadah haji tamattu. Di tengah-tengahnya itu juga boleh memakai pakaian bebas, itu yang memudahkan jemaah haji Indonesia memakai jenis haji tamattu ini. Jadi setelah umroh masih boleh memakai pakaian bebas yang kemudian menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji yang mana harus mengenakan pakaian ihram kembali. Yang mana ketika laki-laki tadi ya sudah saya sampaikan pula memakai 2 helai kain putih saja yang mana tidak boleh berjahit. Kalau perempuan boleh putih, hitam, apapun itu yang penting menutup aurat dengan baik. Jenis haji inilah atau jenis haji tamattu inilah yang mudah dan paling banyak dilaksanakan jemaah haji Indonesia. Namun demikian pelaksanaan haji jenis ini diwajibkan untuk membayar dam atau itu namanya denda, yaitu puasa selama 10 hari. 3 hari yaitu puasa di tanah suci dan 7 harinya puasa setelah kembali ke tanah air. Jadi ketika melaksanakan haji tamattu ini karena kemudahannya pelaksanaan tersebut maka harus membayar denda yaitu 10 hari berpuasa. Berikutnya yaitu haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari miqat hanya untuk berhaji saja. Nah, haji ifrad ini biasanya dilakukan oleh orang-orang atau jamaah haji yang memang sudah tinggalnya di sana. Jadi karena mereka sering sudah sering melaksanakan umroh, jadi mereka hanya melaksanakan haji saja. Seperti itu. Yang kemudian haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Artinya apabila seorang jamaah haji memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari miqat untuk berhaji dan umroh secara bersamaan. Nah, karena kemudahannya ini, jamaah yang melakukan jenis haji seperti itu diwajibkan untuk memotong hewan kurban. Kalau tadi haji tamattu damnya adalah puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Kalau haji qiran yaitu diwajibkan untuk memotong hewan kurban. Nah, demikian dari materi yang saya sampaikan saat ini ya. Nanti akan saya sampaikan dari YouTube yang lain bagaimana tata cara biasa yang dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia, yaitu khususnya pelaksanaan manasik dari haji tamattu supaya kalian lebih memahami bagaimana pelaksanaannya itu. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.